3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi. Halo semuanya, aku si pelakor sekarang bagian ke-30. Situasi aman dan terkendali. Ya, terdengar suara dari yang bergerombol di pintu dan jendela. Suara kecewa, penonton kecewa karena tak terjadi adegan seru. Terima kasih semua ya sudah datang membesuk Vita. Jadi mulai besok, tolong om dan tante yang atur jadwal siapa yang bantuin saya untuk jagain Vita. Sarah tersenyum, tapi wajah-wajah di depannya sangat suram. Karena mereka akan kebagian mencebok Vita. Rasain, tahu rasa loh, jagain si pasien emang gampang apa, main labrak-labrak aja. Seorang perawat melampiaskan kekesalannya pada keluarga Vita. Melabrak mah bisa gampang, lebih gampang lagi nanti nyebokin si emak, kata perawat satunya lagi sambil cekikikan, dan perawat lain ikut-ikut tertawa. Jelas pembelaan mereka pada Sarah tersalurkan. Nah, ternyata mereka semua itu fans fanatiknya Sarah ya. Hai para fansnya Sarah, jangan lupa subscribe ya. Sarah dan Rio mengantar keluarga itu ke depan saat mereka akan pulang. Tante yang ngomel-ngomel itu justru menggandeng tangan Sarah sepanjang koridor rumah sakit sampai ke tempat parkiran. Sarah menyelipkan satu lembaran biru pada tiap-tiap mereka dengan diam-diam. Salam dan tempel. Sarah menerapkan lagi terapinya. Benar saja terapi Sarah. Besoknya, dua pasang suami istri, Om dan Tante Vita yang datang. Datang pada saat mau makan siang, dan tanpa malu-malu mereka meminta uang untuk ongkos saat mereka akan pulang. Padahal setelah makan siang, mereka hanya duduk ngobrol-ngobrol saja, tidak menjaga apalagi mengurus Vita. Begitu juga hari-hari selanjutnya, akan ada 4 atau 5 orang yang datang, makan siang dan minta uang saat akan pulang. Bahkan ada yang sudah makan, membungkus makanan itu pula untuk dibawa pulang. Bukan hanya itu, roti, kue-kue, ataupun cemilan-cemilan yang sengaja Sarah stok dan simpan di kamarnya Vita. Karena terkadang Sarah tidak bisa keluar untuk membeli makanan untuk dirinya sendiri, jadi menyiapkan kue-kue dan cemilan itu. Dan itu semua mereka bawa pulang juga, terkadang tanpa sepengetahuan Sarah. Jadi saat Sarah lapar dan mencarinya, kue-kue itu sudah tidak ada. Seminggu lebih keadaan begitu terus. Dan seminggu lebih itu sudah lebih dari cukup bagi Sarah. Karena Sarah yang membayar semua itu, Sarah yang membayar semua makan siang mereka, Sarah juga yang memberi uang-uang transport itu, bukan Rio. Sarah berhenti. 2 hari setelah itu ada 2 atau 1 orang yang datang, tapi setelah itu tak ada lagi yang datang menengok Vita. Rio, ke rumah sakit itu saat pagi akan berangkat ke kantor, dia akan mampir ke rumah sakit untuk sarapan pagi. Dia akan datang juga pada siang harinya saat akan makan siang. Begitu juga saat pulang kerja malam hari, dia akan mampir di rumah sakit untuk makan malam. Setelah itu, Rio dan anak-anaknya akan pulang tidur enak di rumah. Ketidaksukaan Vita pada mereka menjadi alasan mereka untuk tidak menjaga Vita. Hanya di awal-awal pada jam besuk aja mereka bergantian. Selanjutnya Sarah sendirian terus. Rio akan datang ke rumah sakit kalau pihak rumah sakit membutuhkan tanda tangannya. Itu sebabnya Rio tidak mengetahui apa yang terjadi. Rio hanya melihat kalau keluarga Vita datang karena bertemu mereka pada saat makan siang. Rio sangat senang dan gembira karena mengetahui keluarga Vita datang ke rumah sakit bergantian untuk menengok dan menjaga Vita. Rio senang karena merasa keluarga tak lagi mempermasalahkan kehadiran Sarah di sampingnya. Merasa keluarga Vita telah menerima Sarah, menerima perselingkuhan dirinya. Rio dengan muka cerah dan banyak omong sangat gembira makan siang bersama dengan keluarga Vita setiap hari di rumah makan yang banyak terdapat di sekitar area rumah sakit.
Rio sangat membangga-banggakan Sarah pada keluarga Vita tiap Sarah membayar semua yang mereka makan. Jadi setelah tak ada lagi makan siang bersama, tak ada lagi yang datang, Rio jadi heran. Kok nggak ada lagi yang datang? Kamu melarang mereka ya? Tanya Rio seperti biasa selalu berpikiran negatif pada Sarah. Sarah diam sambil membereskan bekas makanan Vita, tidak menjawab Rio. Sarah, aku itu nanya kamu pasti nggak ngizinin mereka datang, kamu pasti melarang mereka datang kan? Sarah kesal. Ini, ganti ini semua, sekarang, kata Sarah menyerahkan catatan pengeluarannya untuk membayar makanan dan uang transport keluarga Vita selama seminggu lebih. Apa ini? Tanya Rio. Waktu kamu mengusir mereka saat mereka datang melabrakku. Kamu sendiri yang bilang kalau mereka itu hanya baik kalau butuh duit. Ingat gak? Kok sekarang muka heran begitu? Pakai nanya segala apa ini? Jawab Sarah. Kok kamu mencatatnya? Kamu mau hitung-hitungan ya? Kata Rio dengan suara yang tidak senang. Sarah menatapnya, ingin rasanya berteriak. Sarah sangat lelah badan dan lelah hati pada Rio. Sarah mencopot tanda pengenal yang tergantung pada lehernya. Tanda pengenal dari rumah sakit yang menunjukkan bahwa Sarah yang bertanggung jawab pada pasien. Lalu membereskan barang-barangnya, menarik kopernya, dan berjalan menuju loket jaga, menyerahkan tanda pengenal tadi, lalu mengambil KTP-nya yang jadi jaminan, lalu pergi meninggalkan rumah sakit. Rio tak menahan Sarah. Mungkin Rio berpikir sekarang banyak keluarga Vita yang akan datang dengan sukarela ke rumah sakit menjaga dan merawat Vita. Sekali lagi Rio, aku akan melihat sampai di mana kemampuanmu, gumam Sarah. Sarah bukan hanya memprediksi, tapi sudah sangat yakin akan banyak pengeluaran. Jadi Sarah akan memberi pelajaran pada Rio yang selalu sangat sulit dipegang omongannya itu. Di depan orang-orang, Rio itu sangat sombong, bergaya seperti orang kaya, traktir sana, traktir sini, kartu kreditnya gesek sana, gesek sini. Padahal selalu pusing dan mengeluh setiap akan membayar cicilan ini dan itu. Kalau sudah begitu, apalagi solusinya kalau bukan Sarah lagi yang harus keluar uang. Bahkan Lia, yang sudah seorang gadis, hampir tidak punya pakaian dalam. Setiap Lia ikut nginap dengan Sarah, pasti meminjam pakaian dalam Sarah. Begitu juga dengan Rama dan tentu saja Rio. Itu sebabnya Sarah membelikan Rio, Rama, dan Lia segala keperluan mereka, pakaian sampai kos kaki, pakaian dalam, dan lain-lainnya. Itu sebabnya Sarah merasa prihatin saat membuka tas yang berisi pakaian-pakaian Vita yang dibawa ke rumah sakit. Tali branya sudah kendor dan diikat sana-sini. Celana dalamnya sudah robek dan berpulau-pulau. Banyak pulau seperti kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu yang dibawa ke rumah sakit. Saat menjemur, Sarah sampai harus menumpuk pakaian dalam itu dengan pakaian lain supaya pulau-pulau itu tersembunyi, tidak dilihat orang. Oh, Maluku di Ambon. Sudah berapa kali Sarah meminta Rio dan Lia pergi untuk membeli pakaian dalam untuk Vita, tapi tak pernah ada. Alasan mereka lupa. Selalu dan selalu. Lupa atau tak mau keluar uang? Ya, karena mereka sangat tahu Sarah akan mengatasinya, Sarah yang akan membelinya. Dan memang terpaksa Sarah yang harus membelinya. Sarah ke supermarket hanya dengan memakai sendal jepit, naik ojek dan meminta abang ojeknya untuk menunggu karena Sarah tak punya waktu banyak. Sarah hanya diberikan waktu 1 jam oleh perawat saat Sarah menitipkan Vita pada mereka. Mereka takut kalau Vita akan mengamuk kalau Sarah pergi lama-lama. Tak punya handuk, Sarah membelinya. Tak punya selimut, Sarah membelinya. Alat-alat makan pun Sarah harus beli juga. Karena yang ada di rumah mereka adanya cuma plastik.
Gak boleh pakai alat makan dan minum yang dari plastik, itu aturan rumah sakit. Rio dan 2 anaknya sarapan, makan siang, makan malam selalu di rumah sakit. Lia kuliah, mau ke kampus, Tante Ra ongkosnya, Tante Ra fotokopi, Tante Ra tugas ini, tugas itu, Tante Ra, Tante Ra, Tante Ra. Terkadang Sarah juga dipusingkan karena harus mencari pendonor darah dan Sarah juga yang membayar orang itu. Setiap ada gangguan ataupun masalah pada kesehatan Vita dan dokter memanggil keluarga untuk konsultasi. Belum apa-apa, Rio sudah meminum obat favoritnya itu dan keluar dari ruangan konsultasi dokter itu, setiap Sarah menanyakan permasalahannya, Rio tak bisa menjawabnya. Gak ada nyangkut di kepalanya segala keterangan, segala penjelasan dari dokter. Terpaksa Sarah harus bertanya kepada dokter lagi. Itu sebabnya setelah berikut-berikutnya setiap ada gangguan atau permasalahan, pasti dokter akan langsung memanggil dan mencari Sarah. Ini Sarah, itu Sarah. Dan Rio bilang, Sarah hitung-hitungan? Maka Sarah harus benar-benar hitung-hitungan. Jadi saat Rio tak menahannya, juga tak menelponnya, Sarah juga cuek. Sampai pihak rumah sakit menelponnya 2 hari kemudian. Saat Sarah sampai di rumah sakit, keadaan di kamar Vita sangat berantakan. Vita mengamuk, melempar apa saja yang ada di pinggirnya, bahkan spraynya saja sudah robek. Security aja takut, apalagi perawat. 2 tante dan 1 om keluarga Vita yang dibayar Rio untuk menjaga Vita malah ikut-ikutan bergerombol dengan orang-orang hanya berani mengintip dari jendela. Sarah sengaja hanya berdiam di tempat jaga perawat, mendengar para perawat bercerita tentang situasi selama 2 hari Sarah tak ada di rumah sakit. Bu Vita gak mau makan, gak mau minum obat, gak mau juga diperiksa. Dia hanya diam saja sampai tadi saat si tante itu mau menyuapi dia, tiba-tiba dia teriak-teriak dan ngamuk-ngamuk, cerita salah satu perawat. Sarah tetap membiarkan Vita yang mengamuk-mengamuk sampai 1 jam kemudian Rio datang. Rio melihat Sarah tapi tak menegur Sarah. Dia hanya ngobrol dan bertanya pada perawat-perawat yang ada di situ. Vita sudah agak tenang walaupun masih agak sedikit berteriak-teriak. Tapi saat Rio masuk mendekatinya, Vita langsung ngamuk lagi. Tapi kali ini Vita berteriak dengan berkata-kata. Pergi, setan, laki-laki busuk, pergi, pergi, teriak Vita. Rio berlari keluar kamar ketakutan. Orang-orang mulai berkumpul lagi. Sarah tetap diam bermain game di handphonenya. Rio berbicara dengan om dan tante-tante Vita, tapi mereka meminta pulang gak mau lagi menjaga Vita. Mereka juga ketakutan. Mereka meminta uang bayaran pada Rio lalu meninggalkan Rio kebingungan sendiri. Dan pada akhirnya Rio mendekati Sarah. Ra, tolong, pinta Rio, tapi gayanya masih angkuh. Sarah tetap diam sampai Rio memintanya berkali-kali. Ada 2 orang perawat yang datang menghampiri Sarah, meminta Sarah untuk membantu menenangkan Vita yang masih teriak-teriak. Suster, tolong bilang pada laki-laki ini, ganti dulu uangku yang keluar untuk membayar makan, membayar uang transport keluarga istrinya, dan semua uang yang sudah kekeluarkan selama aku di sini, selama hampir 1 bulan ini untuk istri dan anaknya. Laki-laki ini membayar keluarganya yang menjaga istrinya. Tapi aku yang dari awal yang ada di sini, yang harus keluar uang, keluar tenaga, gak tidur-tidur, dibilang hitung-hitungan. Jadi sekarang aku hitung-hitungan. Tolong bilangin pada dia ya sus, kata Sarah pada suster sambil menunjuk Rio. 2 perawat itu melihat pada Rio. Mana catatannya? Tanya Rio pada Sarah sambil mengeluarkan dompetnya. Terlihat Rio sangat kesal. Aku gak membawa catatannya tadi karena buru-buru ditelepon dari rumah sakit. Tapi aku ingat jumlahnya.
kata Sarah sambil menyebutkan sejumlah nominal yang membuat Rio melotot pada Sarah. Kenapa? Gak punya uang? Kamu kan bilang kamu yang menanggung semua kebutuhanku selama aku di sini. Kamu akan membayarku malah. Ingat? Lalu kenapa aku yang harus membayar semuanya? Makanku aja aku bayar sendiri. Sementara mereka yang datang hanya untuk makan dan ngobrol doang, gak ngurusin Vita, kamu rela kasih uang. Terus kamu nuduh aku hitung-hitungan? Sarah sengaja membesarkan volume suaranya. Orang-orang di situ melihat pada Rio dan Sarah. Aku gak ada uang cash, aku bayar seadanya uangku dulu ya, kata Rio dengan suara pelan. Rio pasti malu dan gengsi. Transfer aja ke rekeningku sekarang, kamu kan punya telebanking, kata Sarah keras kepala. Rio memegang tangan Sarah. Kenapa? Gak punya uang? Tanya Sarah sinis. Aku transfer seadanya dulu ya, aku kan belum gajian. Suara Rio nyaris tak terdengar, berbisik di telinga Sarah. Bapak Ibu, tolong pasiennya itu ditenangin, kasihan pasien lain terganggu. Mereka merasa ketakutan mendengar teriakan-teriakannya, kata kepala perawat yang baru datang menghampiri mereka. Tolong, pasti aku bayar. Rio memegang tangan Sarah sambil berbisik. Sarah menepis tangan Rio, lalu berjalan masuk ke tempat Vita. Semua orang yang ada di situ yang menonton Vita yang mengamuk menahan napas. Mereka merasa tegang dan berdebar-debar melihat Sarah yang berjalan mendekati Vita. Sekitar 5 langkah dari tempat tidur Vita, Sarah berhenti. Sarah menarik napas. Sarah tak merasa takut. Dia sangat yakin dan percaya Vita tak akan melukainya. Kalau sampai Vita melukainya, itu pasti ada sesuatu yang terjadi. Pasti ada alasannya. Fit, panggil Sarah pelan. Vita menoleh dan menatap Sarah. Kalau kamu ngamuk-ngamuk gini, aku akan pergi dan gak akan balik-balik ke sini lagi, kata Sarah lagi. Vita menangis. Dia mengambil bantal dan melempar bantal itu pada Sarah karena hanya ada bantal itu di situ yang bisa dia lemparin pada Sarah. Semua orang menjadi tegang, bahkan ada yang sempat menjerit kecil pada saat Vita melempari Sarah dengan bantal tadi. Vita memukul-mukul kasur yang didudukinya. Sarah mendekatinya dan memeluk Vita sambil membelai kepalanya. Vita memberontak, tapi Sarah tak melepas pelukannya. Fit, kalau kamu mau Rio kembali, kamu harus sehat, harus sembuh, dan gak boleh ngamuk-ngamuk begini, bisik Sarah di telinga Vita. Sejenak, Vita seperti diam, lalu kembali memukul-mukul kasur. Sarah melepas pelukannya, lalu mengambil susu kotak dari dalam tasnya dan memberikannya pada Vita. Ini enak sekali loh. Aku beli khusus untukmu, tapi dokter gak boleh tahu. Jadi kamu harus minum ini sekarang, kata Sarah tersenyum. Tangan Vita berhenti. Dia menatap Sarah. Sarah tersenyum dan mengedipkan mata pada Vita. Lalu Sarah menutup tirai ruangan itu. Seluruh tirai ditutup rapat. Hanya ada Sarah dan Vita di dalam tirai itu. Ya, suara netizen gaduh. Mereka penasaran apa yang terjadi di dalam tirai itu. Ha. Di dalam tirai, Sarah memaksa Vita untuk meminum susu kotak itu. Coba kamu cicipi dulu. Kalau gak enak ya kamu buang saja. Nanti kita berdua ke mall, kamu bisa pilih apa yang kamu sukai di sana. Tapi kamu gak boleh ngamuk-ngamuk begini. Kamu tetap harus makan, harus minum obat. Kalau kamu gak makan, gak minum obat, gak sembuh-sembuh, gimana ke mallnya? Kata Sarah sambil membereskan spray yang berantakan dan sobek. Pelan-pelan, Vita mulai menyedot susu kotak itu, lalu mengembalikan kotak yang sudah kosong pada Sarah. Enak? Tanya Sarah. Vita menggeleng, yang membuat Sarah tertawa ngakak. Orang-orang kembali menengok ke tirai itu.
Kalau nggak enak kenapa diminum? Dibuang saja tadi, kata Sarah masih tertawa. Vita bergeser ke sudut tempat tidur saat Sarah membereskan sprei yang ada di bawah pantatnya. Vita kembali ah. Jangan biasakan begitu, Fit. Kamu harus tetap ngomong, tetap bicara biar jadi tetap lancar. Nanti jadi gak bisa ngomong beneran, kata Sarah sambil memunguti apa yang berantakan di lantai. Entar aku harus pergi, gak bisa tidur di sini. Ada yang harus aku kerjakan dan selesaikan di luar sana. Nanti kalau urusanku itu udah selesai, aku balik lagi ke sini. Tapi kalau kamu ngamuk-ngamuk, aku nggak akan lagi ke sini, kata Sarah. Vita menggeleng-gelengkan kepalanya. Janji? Tanya Sarah sambil mengambil sisir di rak meja di samping tempat tidur. Sarah membuka sebagian tirai dan menyisir rambut Vita. Orang-orang menengok lagi dan menarik napas lega. Rio pun masuk ke dalam ruangan itu masih dengan takut-takut. Itu suamimu, jadi dia yang akan menjagamu sekarang. Perlu apa-apa minta aja sama dia. Jangan ngamuk-ngamuk, dia itu ketakutan. Nanti dia lari, dia cari perempuan. Dia itu banyak perempuannya. Nanti dia yang akan nyuapin kamu. Setelah itu kamu harus minum obatnya ya, kata Sarah sambil menunjuk Rio. Rapikan semua yang berantakan ini, kata Sarah pada Rio sambil mengambil tasnya. Rio ingin protes tapi gak jadi saat dia melihat Vita. Rio takut kalau Vita mengamuk lagi sementara Sarah sudah akan pergi. Sarah melangkah melewati Rio sambil berbisik. Bayar uangku semua, besok. Harus besok, gak ada waktu lagi. Lalu Sarah pergi. Eng. Bawalah aku pergi dari derita ini. Bye-bye semuanya. Muah.